Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat segenap jemaah Indonesia, kita berdoa pada hari yang indah ini, semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat, amin. Guru besar kami Syekh Ali Jaber yang tersayang, bahwa seusai pasca Ramadan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seusai Ramadan berlalu maka kecintaan kita kepada Allah pudar dan stop, selesai, finish sampai di sini. Sampai Allah memberikan ilustrasi penting buat kita bahwa orang-orang yang beriman itulah yang disayang, dicintai oleh Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah sesuai dengan fungsi tujuan motivasi Ramadan yang lalu, la'alakum tattaqun, insan-insan yang muttaqin. Kalau iman takwa sudah ada, akhlakul karimah sudah ada, kita menuju cinta Allah. Jalan menuju cinta Allah, dan Allah akan memperbaiki amal kalian semua. Amin dong semuanya. Amin. Jadi dalam sebuah statement Quran itu Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan satu undangan hamba dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat invitation, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, hendaknya berdialog dengan kata yang baik, kata yang lemah lembut. Di sini ucap kata. Banyak orang iman takwa, tapi morality, attitude, etika, akhlak tidak diutamakan. Sampai peribahasa Arab mengatakan, ada satu statement sebuah bahasa Arab mengatakan bahwa siapa orang yang berucap, saudara, pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Waqad yurja li jar'i syaifi bur'un wala bur'uli majruh halisan. Kalau iman takwa akhlak sudah ada, tentunya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal-amal kamu semua, amin semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dosa kita semua, amin. Tentunya bagi orang yang bagaimana Agus Dermawan, nanti Syekh Ali Jaber menjelaskan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima, akan mendapat keberuntungan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa News TV dimanapun Anda berada, jamaah sekalian, jamaah Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, sebagaimana dibuka dan disampaikan oleh guru kita, yang semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Memang orang Muslim, mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah membatasi cintaannya kepada Allah dengan hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Bagi orang mukmin yang mencintai Allah setiap waktu dan setiap saat, selama kita masih bernafas, selama masih kita hidup, kita selalu menjadikan kehidupan kita sebenarnya dan sesungguhnya lillahi ta'ala. Sebagaimana kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku lillah. Ibadahku lillah, bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya kita mengenal masjid pas Ramadan, mengenal Al-Quran pas bulan Ramadan, mengenal berbuat sedekah pas bulan Ramadan, santuni anak yatim pas bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan sudah berlalu, kita tinggalkan kebaikan, bahkan kembali kepada masa jahiliyah kita. Kembali ke masa berbuat maksiat dosa kita sebagaimana sebelum Ramadan. Berarti kalau kita sudah kembali kepada berbuat lama kita, berarti sayang sekali Ramadan tidak berhasil mendidik kita. Atau lebih sesungguhnya dan lebih benar, kita tidak berhasil mendidik diri di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan disebut madrasatus salihin, belajaran mendidik orang salih supaya dia bisa istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala cinta amalan hamba, adwamahu wa inqal, sedikit demi sedikit tetapi istiqamah. Kalau kita sudah membiasakan diri menuju cinta Allah, memakmurkan hati dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat bulan Ramadan, kita teruskan juga. Walaupun berkurang ibadah kita, contoh, kalau salat malam kita terbiasa sepanjang Ramadan tarawih, kalau kita habis Ramadan, tetap kita menjaga tahajud, walaupun 2 rakaat, tutup witir, sedikit demi sedikit, tapi istiqamah itu jauh lebih dicintai Allah daripada banyak tapi terputus. Jangan kita hanya merasa diri semangat untuk bertahajud, berapa jumlah rakaat, berapa banyak rakaat, karena lagi imannya naik, tapi begitu sudah kurang semangatnya, tidak tahajud lagi. Itulah yang tidak diberkenan untuk bagi orang hamba yang ingin mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Ain News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali bisa menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah dari Masjid Jami Al-Barkah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita saksikan sekilas tadi, Cahaya Hati Indonesia edisi kali ini didatangi oleh 2 guru besar, ulama besar yang dimiliki Indonesia. Yang pertama ada Kiai Haji Agus Darmawan dan juga Syekh Ali Jabir yang insya Allah mereka berdua akan membagi ilmunya kepada kita semua. Dan saya ingatkan terus kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di Twitter kami, @chi_ainewstv, insya Allah. Pertanyaan Anda akan kami bahas di segmen-segmen berikutnya. Pemirsa yang dicintai Allah, berbagai aktivitas seperti yang sudah disinggung di awal tadi, selama bulan suci Ramadan kita kerjakan secara khusyuk selama 1 bulan penuh dengan semangat menempa diri, puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersodakoh, dan segala macam yang disunahkan oleh Allah SWT. Sudah kita kerjakan, diwajibkan oleh Allah dan disunahkan oleh Nabi selama bulan suci Ramadan. Kita berharap apa yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan kemarin bisa membawa bekas sehingga kita lebih kuat, lebih bertakwa dalam 11 bulan ke depan. Nah, itulah garis besar yang insya Allah akan kita bahas dalam Cahaya Hati Indonesia edisi kali ini dengan tema besar Jalan Cinta Menuju Allah. Baik, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tausiah pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Darmawan yang akan mengambil subtema Dunia di Tangan Tetapi Tidak di Hati. Sesaat lagi kami segera kembali untuk Anda.
Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, bapak dan ibu, ayah bunda yang tersayang, hari ini luar biasa, semua kelihatannya segar dan sehat. Amin semuanya. Panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Ternyata jalan menuju cinta Allah ada subtema bahwa dunia di genggaman tangan kita, bukan di hati. Dunia ini, ayah bunda tersayang, agak merinding saya. Zero sum game. Dunia, kalau bahasa orang-orang Jawa bilang, enae sak klenteng nanging larane ketiga rendeng. Tahu apaan artinya? Saya nggak tahu bapak-bapak. Dunia zero sum game. Tempat sandiwara yang punya nilai zero, nol. In ahsantum ahsamtum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Betul? Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Main purpose God disposes, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi manusia penentu juga akan sorga dan neraka. Karena diberikan otak, diberikan rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi, bisa memilah dan memilih akan surga dan neraka. Itulah manusia, otak. Bapak Ibu yang terhormat, dunia ini jangan sampai menggenggam jiwa kita. Kalau bisa dunia genggam tangan kita, bukan kita digenggam oleh dunia. Padahal dunia itu fata morgana, Bapak. Dunia ini hanya bayang-bayang saja. Makanya pada saat ini kalau kita terlampau cinta dunia, hubud dunia, ra'su kulli khati'ah, pangkal segala kejahatan. Percaya sama saya, hidup nggak ada habis-habisnya. Betul tidak? Betul tidak? Dapat satu minta dua, dapat dua ingin, dapat tiga mau, empat. Sudah empat, sunnah Rasul katanya tuh yang di belakang bilang. Istrinya katanya sunnah empat. Satu, dua, tiga, empat, terus. Kita minta apapun gak ada habis-habisnya. Dunia hanya sesaat saja. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahlah. Bermegah-megahan kalian itu bisa melalaikan jiwa kalian. Kalau Anda bermegah-megah, kompetisi, berlomba, berpacu dalam mencari keduniaan, percaya. Kita bisa terkecoh dan dikecohkan oleh dunia itu sendiri. Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke liang kubur, baru ada kepuasan hidup manusia. Enggak ada habis-habisnya dunia, sesaat saja. Makanya kalau orang-orang yang zuhud, Bapak, ayah bundaku tersayang, dia bukan artinya berpaling dengan dunia. Orang yang zuhud itu adalah dia berpaling dengan tipu daya kerakusan dunia. Rakusnya dunia. Percaya, bukan hanya orang kaya saja Bapak yang dia rakus akan keduniaan, dia tidak zuhud seandainya. Tapi orang-orang yang tidak berharta pun juga dia bisa, dia bisa tidak zuhud. Tapi salah besar, pernah Rasulullah didatangi oleh para sahabat, ya Rasul, saya punya uang banyak banget, harta berlimpah. Tapi aku akan menjadi orang-orang yang zuhud, yang aku berpaling pada dunia, aku sumbangkan semua. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, sudahkah keluargamu dijamin, diberikan makan, istrimu, anak-anakmu? Oh tidak, Rasul mengatakan jangan seperti itu. Kalau bisa Rasul aku sumbangkan separuhnya, tidak juga, jangan. Sepertiganya, ya boleh, walaupun itu masih kebanyakan. Begitu Rasul mengatur para sahabat dan umat. Makanya takut Bapak Ibu yang terhormat, dunia ini sesaat. Yang saya bilang tadi, enai sak klenteng tadi, larane ketiga rendeng dunia. Itu cuma hanya sekedar biji randu Bunda. Bu, Ibu, masih hidup? Oh lagi puas. Sebentaran saja. Seperti biji randu dimakan peletuk, di ujung gigi udah habis. Enggak sampai ke perut tapi larane ketiga rendeng akibatnya. Musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksudnya dunia cuma 60 tahun, baina sitin wa sab'in. Hanya 60 dan 70 tahun. Tapi nanti
siksaan kuburnya jutaan tahun lamanya. Kalau kita tidak bertobat, tidak menuju jalan cinta Allah. Dunia memang boleh kita pegang, tapi untuk akhirat. Dunia adalah jalan, tapi akhirat itu adalah tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita menyemai, untuk kita petik di akhirat kelak nanti semua, insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Takut Bapak, kita nggak tahu. Kalau kita terlampau cinta kepada dunia, kita nggak tahu man syabba alih syai' syabba alih. Kapan kita mati datang nggak tahu. Apakah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita? Berapa banyak Bapak orang yang meninggal dunia, maaf, sedang berbuat mesum yang bukan pada istrinya. Berbuat mesum yang bukan pada suaminya. Betapa dosa besar. Saat itu kematian datang. Ada seorang sedang main golf jam 12 siang. Cuaca mendung hari Jumat jam 12. Orang Jumat, sholat Jumat. Dia golf muslim. Kesambar geledek Bapak. Hangus. Kata temannya bilang alhamdulillah. Teman saya meninggalnya hari Jumat. Kesambar geledek. Geluduk petir. Makanya takut. Satu ketika lantazula qadama abdin hatta yus'ala an arbahi solin. Nggak akan bergeser kedua tumit telapak kaki kita di hari kiamat nanti sebelum Allah pertanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Tentang umur, kenapa engkau lalaikan? Padahal dunia hari berjumpa minggu. Pak, kalau kita mau nangis Bapak, ya Allah merintih. Tiada hari tanpa dosa yang kita lakukan. Hari berjumpa minggu, minggu berjumpa dengan bulan. Bulan bertemu dengan tahun, terus berputar umur kita Pak, bertambah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Allah jadikan kamu lemah, up and down, jatuh dan bangun. Dulu bayi, baby. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan. Setelah Allah jadikan bayi lemah, dhaif. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan. Habis lemah bayi membesar. Allah jadikan kuat semua. Alhamdulillah. Kuat. Tuh, kuat. Tapi jangan sombong, setelah kamu kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Habis kuat, Allah kasih lemah lagi dengan usia yang ajus, yang lemah terbata-bata. Dulu kita dituntun oleh papa, mama, abuya, dituntun oleh abah, umi kita, tuntun kita dulu waktu kita masih kecil. Tapi pas sudah tua renta, kita dituntun oleh cucu kita. Betul apa tidak? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Habis kuat, Allah kasih lemah lagi ajus, terbata-bata kita berjalan, kakek dan nenek. Wa syaibatan syaibah, dan diberikan tanda-tanda berupa Rasul maut, utusan kematian, tanda-tanda kelemahan. Syaibah, uban yang sudah mulai bertabur. Betul apa tidak? Mata yang sudah mulai agak lamur. Betul tidak? Pipi sudah mulai agak kendur. Betul tidak? Gigi mulai gugur. Betul tidak? Makan cuman pinter bubur. Betul tidak? Yang ditunggu hanya liang. We come from a hole. Looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita datang dari hole. Dari rahim seorang ibu. Membesar kemudian. Looking for a hole. Untuk melihat lobang-lobang celah-celah rezeki para pemirsa. Cahaya Hati Indonesia, iNews TV. Tapi setelah kita banyak harta. Maaf, tidak zuhud. Kita sombong, kita takabur, kita pongah, kita congkak. Maaf, bahkan merampas hak-hak orang lain. Itu termasuk kelompok orang-orang yang merugi, orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis, bayangin. Sampai Nabi mengatakan, apakah kamu tahu tentang orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka semua para sahabat mengangkat tangannya semua. Saya tahu wahai Rasulullah, artinya orang-orang yang bangkrut itu adalah man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta benda. Nabi mengatakan bukan itu. Bahwa innal muflisa, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu adalah
Di hari kiamat nanti ya'ti min yaumil qiyamah min ummati dari umatku, dia membawa pahala bisolatin, pahala solat Bapak. Wasyamin, pahala puasa. Wazakatin, pahala zakat. Semua, pahala umroh, pahala haji. Tapi waqad syatama hadza wa qadha fahaza, dan dia membawa tidak hanya pahala salat, tidak hanya pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga membawa caci maki orang lain, fitnah orang lain. Tuh. Wa akala malahaza, dan makan harta orang lain, korup, manipulasi. Wa doroba hadza, dan memukul orang lain, bahkan hati, jiwa raga dipukul. Wa safaka dama hadza, sehingga dia menumpahkan darah orang lain sampai mati. Maaf, kezuliman, dia bunuh orang lain. Itulah orang-orang yang rugi. Ternyata kebaikan-kebaikan kita Bapak merinding Pak, kebaikan kita semua diambilnya, habis. Fayu'to hadza min hasanatihi, maka diambilnya kebaikan kita buat itu orang, disebarluaskan kebaikan kita. Tidak ada break even point, tidak ada titik impas Bapak Ibu para pemirsa. Ternyata wa ukhiza min khotoyahum, pas sudah habis kebaikan kita disebar buat orang yang kita fitnah tadi. Habis sudah ternyata wa ukhiza min khotoyahum, dosa-dosa mereka semua diambil, tertumpu kepada kita. Kita panggul, kita pikul itu dosa-dosa mereka. Itulah orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang rugi di muka bumi, tidak mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat nanti tentang umur, kenapa engkau lalaikan? Yang kedua, Ibu, Bapak, mau ke sorga apa tidak? Serius dong, semangat. Kan sudah lebaran, mau ke sorga apa tidak? Insya Allah kalau mau ke sorga izinkan suaminya berjamaah sholat. Kawin lagi tadi di belakang itu, Masya Allah. Memang mau suami kawin lagi. Ya, sorga banget ibu-ibu ya. Yang kedua adalah wa an sababihi fi ma'ablah, masa muda kenapa kau hancurkan? Sekarang Bapak lihat tayangan-tayangan Pak, merintih menangis orang tua. Saya nggak tahu apakah PKI sudah mulai timbul dan datang muncul di mana-mana. Saya nggak tahu. Terkadang libasul abror, wa kulubun kulbul fujar, banyak orang pakaiannya baik-baik, tapi hatinya hati serigala. Beda Bapak dengan zaman dahulu. Ulama-ulama kita salafus soleh mengajarkan kebaikan, kebenaran kepada anak-anak kita. Sekarang Bapak, bahwa anak-anak itu akhlaknya tidak jauh, pohonnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekarang lihat pembunuhan di mana-mana. Ini gejala doomsday, the end of what? La taqumus sa'ata yuqbatul ilmu. Tidak akan berdiri kiamat nanti sampai ilmu agama pudar. Banyak orang yang beragama, tapi sedikit orang yang mengamalkan ilmu agama. Pak, nangis, banyak dia beragama, hakikatnya dia tidak beragama. Banyak. Coba la taqumus sa'ata yuqbatul ilmu wa taksuraz zalazil, nanti banyak gempa di mana-mana. Wa yataqarrabaz zaman, zaman semakin cepat Bapak, Ramadan sudah menjelang di pertengahan lagi. Umur kita bertambah lagi cepat. Wa yataqarrabaz zaman wa tazharul fitan, banyak fitnah menyebar kemana-mana. Fitnah, coba lihat. Yang baik, yang benar saja difitnah, apalagi yang enggak benar. Dunia, itu permainan dunia. Yang kita genggam ini dunia, jangan sampai kita digenggam oleh dunia. Dunia kita genggam. Cari uang sebanyak-banyaknya. Cari harta berlimpah. Sebarkan untuk kebaikan dengan catatan kejujuran. Makanya orang-orang yang zuhud itu, ada zuhud yang awam. Paling tidak kita zuhud yang awam. Ya, tarkul haram. Tarkul haram itu meninggalkan haram. Itu zuhud orang-orang awam. Paling kita berjualan tidak ada yang namanya riba. Dari timbangan kita berkantor umpamanya nggak ada yang namanya korupsi, manipulasi dan seterusnya. Atau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, itu zuhud orang-orang yang awam, menjauhkan, meninggalkan sesuatu yang haram. Beda dengan zuhud orang-orang yang khusus
Jadi tarkul fudul ya minal halal. Orang-orang zuhud yang khusus adalah dia meninggalkan kebaikan, sesuatu yang utama minal halal daripada yang halal. Maksudnya dipilah-pilih tentang halal juga. Itu zuhud yang khusus. Contoh, Bapak punya uang yang banyak dihabiskan semua. Maaf, anak tidak makan semua yang saya ucapkan tadi. Tapi setelah kita berikan kepada kebaikan, kepada istri dan keluarga. Sejujurnya ada sisa uang separuhnya. Kita berikan ke jalan Allah, kita keluarkan ke jalan Allah. Maaf, itu pun sesuai dengan porsi-porsinya. Itu namanya zuhud yang khusus. Coba kembali kepada permasalahan sekarang. Doomsday, the end of world. Gejala kiamat sugro sudah mulai muncul tengah-tengah kita. La taqumu sa'ata yuqbadul ilmu wa takthura zalazil wa yataqarrabaz zaman wa tazharul fitan. Yang keempat, wa yakthurul harju. Terjadi peperangan Pak sekarang. Wahwal qatal, dalamnya pembunuhan-pembunuhan. Ini sudah muncul. Yang namanya geng motor, pembunuhan-pembunuhan. Dia naik motor keras dan seterusnya. Dia bunuhnya di mana-mana. Pak, merinding. Ini gejala doomsday, the end of world. Kiamat sugro sudah mulai tampak depan kita. Nanti, satu ketika orang-orang tidak lagi mau ibadah kepada Allah yang sebenarnya. Tidak mau kejar jalan menuju Allah. Jalan cinta Allah. Nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yauma ya'ti la takalamu nafsun illa bi'izni faminhum sakir wa sa'id. Nanti kiamat datang gak bisa orang ngomong sedikit pun, bicara sedikit pun. Kecuali izin Allah. La sorfan wal adlan. Tidak ada negosiasi, gak ada bergening. Hari itu kiamat sudah mulai datang. Makanya kadang-kadang ya Allah di waktu malam, astagfirullahaladzim ya Allah. Pak, kalau Bapak melihat, kalau Bapak merasakan sekarang Bapak ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada usus, ada pankreas. Kalau Bapak merasakan bagian jantung debar-debar Pak, percaya sama saya, maaf, tanda-tanda kematian sudah mulai agak mendekat, semakin dekat tiba di hadapan kita. Kita tidak tahu saja. Coba bayangkan betapa mahalnya heart is better than wealth. Bahwa sehat lebih mahal daripada kekayaan. Kalau Bapak datang ke rumah sakit, Bapak lihat. Mereka kalau dia bicara, ya Allah kalau aku sehat, kalau aku kuat ya Allah, aku sehat, aku enggak sakit ya Allah, aku akan jadi orang yang zuhud. Aku akan lalaikan dunia yang menggoda aku, yang makan we are what we eat, apa yang saya makan. Itulah darah kita, darah kami. Terkadang jantung saya debar-debar, miokard infark, sel otot jantung sudah mulai rusak. Odem paru-parunya sudah mulai kerendam air, membengkak dia punya badan. Terkadang renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Bahkan dikontrol sama elektrokardiografi, kontrol jantung rumah sakit. Dia berkata, kalau aku sehat, aku punya uang. Aku sumbangkan uang aku ke Masjid Al-Barkah. Amin dong, kok diam aja semuanya. Sambil mangap-mangap begini. Masjid Al-Barkah, tahu berkah? Barokah tahu barokah? Semangat dong, tahu berkah apa tidak? Semangat, berkah tahu? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan berkah. Amin dong. Ma fi syai' illa barokah. Enggak ada sesuatu yang hebat kecuali barokah. Amin semuanya. Berkah itu tambahnya kebaikan berkah. Jadi buat apa gaji 1 juta enggak berkah, ngapain? Betul? Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah, nikmat banget. Kok diam aja? Alhamdulillah. Kalau berkah itu makan pakai sambal biarin berkah. Tapi lalapnya ayam goreng. Nah, subhanallah. Allahu Akbar. Kalau di tangan kanan saya ada ayam goreng kampung. Jawab semuanya ya. Serentak. Sebelah kiri saya ada oncom goreng Bandung. Jujur. Pilih yang mana? Ayam kampung apa oncom Bandung? Pinter. Dia pilih ayam kampung semuanya. Ayam goreng kampung. Belum tentu enak makan ayam goreng kampung. 5 hari lagi mau dieksekusi mati. Biar makan pakai oncom, 5 hari lagi mau jadi pengantin baru. Nikmat.
Alhamdulillah. Makanya kalau orang yang hidupnya berkah, makan biarpun pakai oncom, rasanya rasa oncom. Ayam lagi loh. Dari mana jalurnya makan oncom rasa ayam katanya. Coba Bapak. Maka kembali kepada permasalahan tadi. Lantazula qaddama abdin hatta yus'ala an arba'i salin. An umrihi fima afnah. Wa an syababihi fima ablah. Yang ketiga, wa amalihi min ainak tasabah wa fima anfaqahu. Harta yang kau dapat dari mana dan kemana engkau belanjakan. Tuh. Kita ditanya harta, dari mana harta kamu, kemana kau belanjakan. Saudara, wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu juga ditanya, sudah diamalkan apa belum? Makanya kalau orang yang beriman kepada Allah, dia menuju jalan menuju cinta Allah, dia selalu come back to God. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Betul apa tidak? Sembah dulu Allah baru kita minta tolong, betul? Kerja dulu baru kita mendapatkan gaji, betul tidak? Tanam padi baru kita bisa panen, betul? Ceramah dulu baru kita akan mendapatkan pahala Allah. Yang di belakang ada yang bilang amplop tadi itu, awas ya. Bikin malu-maluin saya aja itu. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Luar biasa, jazakallah Kiai Haji Agus Darmawan atas tausiahnya yang menyejukkan hati di bulan yang fitri ini. Jadi kesimpulannya adalah zuhud bukanlah orang yang semata-mata meninggalkan dunia, namun zuhud adalah orang yang tidak ingin tergantung kepada dunia. Dan bisa mengatur sistemnya Bisa mengatur. ke jalan Allah. Masya Allah. Siap. Dan satu lagi zuhud adalah orang yang selalu bisa mensyukuri atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Maka selalu doa andalan kita juga yang sering diucapkan oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan dialog atau chit-chat atau ngobrol pertanyaan Twitter bersama kedua ustadz kita, Syekh Ali Jaber dan juga Kiai Haji Agus Darmawan setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, dan sesuai janji kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Twitter di @chi_iNews TV, dan insya Allah akan dijawab oleh dua guru kita. Yang pertama saya akan ke Syekh Ali Jabir dulu. Syekh, ini dari Febraya_KA. Syekh atau Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kita sebagai hambanya tahu kalau kita telah mendapatkan cinta dari Allah SWT? Silakan Syekh. Bismillah, alhamdulillah. Memang pertanyaannya singkat, tapi butuh jawab yang panjang. Karena tidak mudah kita bisa tahu bagaimana Allah mencintai kita. Tugas kita mencintai Allah dan mencari jawabannya bagaimana Allah mencintai kita. Memang ini hal-hal yang sangat istimewa. Kalau Allah sudah mencintai kita berarti beres dunia akhirat. Sudah selesai, tidak ada masalah, dunia akhirat. Tapi yang saya mengambil kesimpulan dari cintaan Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah. Barang siapa yang menerima hidayah, menjaga hidayah dan istiqomah menjalankan hidayah, artinya ketika ada panggilan Allah azan, dia meninggalkan sesuatu. Bagaimana kita bisa tahu Allah mencintai kita kalau belum ada bukti kita mencintai Allah? Buktinya kita ketika mendengar azan meninggalkan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih utama daripada salat. Ketika dalam hal-hal kebaikan, Allah di mana suka melihat hambanya, kita selalu berada di situ.
Ketika kita berbuat amar ma'ruf nahi munkar, selalu kita mendahulukan dan selalu mengutamakan kebaikan. Berbakti baik sama orang tua, menjauh dari dosa dan maksiat. Walaupun kita manusia, pasti tidak terlepas dari dosa maksiat, tapi kita selalu tertutup hati kita untuk segera bertaubat. Karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi amalan yang membuat Allah mencintai kita, pertama selalu kita bersegera untuk kebaikan. Yang kedua, selalu bertaubat karena Allah cinta orang yang bertaubat. Kemudian selalu dalam keadaan suci. Misal, khususnya misal kaum wanita ketika ada halangan, dia bisa mengisi dalam zikir. Tapi begitu sudah kembali, bisa beraktivitas ibadah dan salat, selalu dalam keadaan wudu. La yuhafidhu ala wudu illa mu'min. Salah satu tanda kesempurnaan iman seorang adalah menjaga wudu. Hal-hal ini membuat Allah mencintai seorang hamba. Di antaranya selalu berzikir. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita selalu menyebut namanya. Kalau kita sering menyebut namanya, berarti Allah akan sering menyebut nama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku selalu ingat kepadamu. Baik, singkat tambahan dari Kiai. Syekh Ali Jaber, luar biasa, sudah cukup daun nampak buah. Segala sesuatu kita berhusnuzon kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Insya Allah, Allah akan cinta kepada kita. Tentunya rukun Islam yang kelima, baik syahadat, ya, kemudian sholat, kemudian berpuasa, berzakat, berhaji, rukun iman, dan seterusnya. Ciri-cirinya apa? Tentu Allah akan cinta kepada kita, tidak lain adalah inner beauty, outer beauty. Jadi dari dalam hati kita tulus ikhlas lillah wa fillah karena Allah. Akan tampak outer beauty, bercahaya. Itu karena kita cinta Allah, Allah berikan cahaya kepada kita. Kemudian yang kedua, wajhun malih, lisanun fasih tadi. Syekh Ali Jabil mengatakan zikrullah, zikir kepada Allah. Lisan yang fasih. Qalbun taqi itu, hati takwa di mana saja kita berada. Pasti Allah akan cinta kepada kita. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian jangan lupa, kalau kita mau dicinta sama Allah, Allah cinta kepada kita. Yadun sakhi, tangannya dermawan. Tangannya dermawan. Kenal sama Agus Dermawan? Insya Allah, Syekh, afwan Syekh. Ya, Jadi cukup. kesimpulannya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Amin, insya Allah. Sesuai juga qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tentunya ini juga mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah. Begitu dari Febraya. Kemudian untuk Kiai Haji Agus Dermawan, Ustadz, Kiai apakah boleh demi dekat dengan Allah kita menutup diri dari kehidupan dan kehidupan dunia dan fokus terhadap ibadah saja? Dari M. Hilmi. Ya, M. Hilmi. Terima kasih M. Hilmi, demi kita cinta kepada Allah. Kemudian kita menutup jalan daripada dunia untuk mencapai ibtigha fi mardatillah, inti poin, fokus pada Allah. Ya, baik dan ada benarnya, tetapi jangan juga kita memutuskan tentang hubungan dunia. Sebab orang-orang yang zuhud tadi adalah dia berpaling dengan keserakahan tentang dunia. Tetapi kalau dia punya rezeki, punya keduniaan, dia tumpahkan buat agama. Dan dia tidak terlalu berlebihan. Dan pada saat ini, Saudara Hilmi, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan baik-baik, dunia adalah satu jalan dan akhirat sebagai tujuan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita menyemai dan kita petik di akhirat kelak nanti. Artinya jangan putus segalanya. Sebab orang yang pergi haji, zakat itu harus orang yang berada. Artinya Islam juga harus juga kaya dan mampu. Tetapi jangan terlampau kita fokus kepada dunia. Demikian. Ya, singkat saja, masih ada waktu. Syekh, tambahan, silahkan. 24 jam beribadah hanya untuk akhirat, hanya duduk di masjid, hanya baca Quran, tidak berbicara dunia, tidak urus dunia, itu dilarang oleh agama. Tidak boleh. Dunia dapat, akhirat dapat. Asal ketika kita urus dunia, jangan kita terlalu tergantung dengan dunia. Usaha ikhtiar ada, tapi hati kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Allah melarang rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Diamkan diri hanya ibadah, tidak ada yang lain. Itu tidak boleh dalam Islam.
Itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan luang, silahkan ambil dunia, tapi sebagaimana kata guru kita, untuk jangan hanya dunia menjadi tujuan, tapi dunia yang menantarkan kita menjadi jembatan kita untuk menuju akhirat. Nah. Amin. Sesuai sabda Rasulullah, khairul umur awsatuha ya. Sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Yang tengah-tengah saja. Baik, masih ada waktu? Teman-teman produser sudah cukup, kita jeda. Dan demikian pemirsa jawaban dari kedua guru kita atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Twitter @chi_iNewsTV. Dan sesaat lagi kami akan kembali dengan tausiah dari Syekh Ali Jabir dengan subtema Bersihkan Hati, Raih Cinta Allah. Sesaat lagi kami segera kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah war Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kalau saya bertanya kepada anda semua, apakah cinta Allah? Saya yakin pasti jawabannya ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita saat diciptakan, diberikan hati yang suci. Sebenarnya bukan tugas kita menyucikan hati, tapi tugas kita menjaga kebersihan hati. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dunia medis menemukan mengambil jantung yang sudah disedot darahnya, dihabiskan darahnya, dikosongkan dan juga dicabut saraf-sarafnya, dikembalikan asal jantung itu bagaimana bentuknya dan bagaimana warnanya. Tahu enggak ketemu warna apa? Diambil darahnya, dikeluarkan saraf-sarafnya, kira-kira warna jantung aslinya apa? Sebelum diisi darah. Tahu enggak? Putih. Warna jantung kita warnanya putih, bersih. Itu asal Allah sudah menghadiahkan kepada kita hati yang bersih. Dan tugas kita menjaga hati dari kotoran, menjaga hati dari titik hitam, menjaga hati dari hal-hal yang bisa merusak hati yang bersih. Salah satu yang membahayakan hati, pandangan mata. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul menjelaskan, ketika kita melihat sesuatu yang haram atau wanita yang bukan muhrim kita, apalagi diikuti dengan syahwat dan hawa nafsu, Rasulullah SAW berkata, pandangan manusia kepada wanita itu panahnya syaitan. Kalau dilanjuti berarti panahnya itu akan kena di hati. Bahkan bisa kalau kita sudah terbiasa melihat yang haram, akhirnya ujung-ujungnya bisa menjadi terbawa dalam mimpi kita. Ini mengakibatkan apa? Gara-gara mata rusak hati. Gara-gara lisan rusak hati. Gara-gara telinga mendengar yang haram, rusak hati. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan hati manusia ada dua. Ketika mereka menghadapi tantangan, ujian, fitnah, dosa, maksiat, ada yang memiliki hati yang menolak itu semua. Apapun kemungkaran, dosa besar, dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dia menjauhkan. Dia berhati-hati, menjaga diri. Ada orang yang bebas. Bebas lihat, bebas dengar, bebas berbicara, tidak menghitungkan perbicaraannya apakah baik atau buruk, halal atau haram, ghibah, namimah, semua boleh. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Akan menghasilkan dua hati. Qalbun abiyad, la tadurruhu fitnatun, ma damatis samawatu wal ard. Hati putih yang tidak akan terganggu dan tergoda oleh fitnah-fitnah selama masih ada langit dan bumi.
Artinya sepanjang hidupnya tidak akan terganggu. Karena dia sudah membiasakan diri, ketika pandangan mata melihat yang haram, dia segera tutupi dengan istighfar. Makanya Rasul menajarkan, kalau sudah terlanjur melihat yang haram, jangan teruskan yang haram. Segera tutupi mata dan ucapkan astaghfirullah. Akan Allah ganti panah syaitan yang sedang menuju ke hati kita, karena kita segera tutupi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berkata istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan titik putih di dalam hati kita. Beda sama orang yang masih melihat atau membebaskan pandangannya melihat ke sana kemari. Titik hitam, wa qalbun aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara. Apa kata Rasulullah? Hati yang kedua adalah hati yang hitam. Jamaah sekalian, dosa tidak membuat hati kita hitam, tapi menimbulkan titik hitam. Dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Kelamaan dan kebanyakan dosa, terlalu banyak titik hitam, lama-kelamaan kata Rasulullah menjadi hati yang hitam. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gara-gara berbuat mereka dapat penyakit namanya ran. Apa itu ran? Yang menutupi hati kita. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Makanya ketika datang ma'ruf, bebas, biasa-biasa aja. Datang munkar, malah disamakan. Bahkan kita melihat di zaman sekarang, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, na'udzubillah. Ini semua gara-gara kalbu. Kalbu sudah terlalu bebas dosa maksiat. Bahaya kalbu, untuk kita punya kewajiban mencegahnya, supaya terjaga kecintaan kita, terjaga cahaya iman yang sudah ada di dalam hati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan hati yang bersih. Kita hanya tugas kita menjaga kebersihannya. Kalau terlanjur kena penyakit rana, terlanjur titik hitam ada di hati, mohon maaf namanya manusia kan, tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari pandangan yang haram. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya titik hitam yang terlanjur masuk ke hati, supaya kita terus bersihkan? Taubat. Taubat. Dan taubatan nasuha, Allah Subhanahu Wa Taala akan sikat hati kita. Selain taubat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul uyun? Betul enggak gitu? Hah? Ala bidzikrillahi tatma'innul a'dhan. Betul enggak gitu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah tidak berkata dengan zikir kepada Allah lisannya yang tenang. Allah tidak berkata dengan zikir kepada Allah matanya yang tenang. Allah tidak berkata dengan zikir kepada Allah telinganya yang tenang. Tidak. Tapi Allah sebutkan hati yang tenang. Karena kalau hati bisa merasakan ketenangan dengan zikir kepada Allah, semua tubuh badan kita akan ikut merasakannya. Merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan kemuliaan. Dan sudah terbiasa ketika dia mendengar azan, mendengar panggilan Allah, hatinya sudah ma'mur dengan cinta. Ma'mur, cinta masjid, cinta Quran, cinta azan, cinta bersamaan. Itulah yang membuat dia tertutup hatinya dan selalu dia segera untuk melaksanakan ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 hal. Mudah-mudahan menjadi amalan, mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita bisa menambah manisnya iman di hati. Sekarang tugas kita, jamaah sekalian, bagaimana bisa mengisi
kalbu kita. Sebagaimana kalau kita lapar, isi apa? Makan kan? Isi perut kita dengan makan dan minum. Tak mungkin kita isi hal-hal. Masa kalau kita lapar kita isi oli? Bisa enggak isi oli? Hah? Atau isi minyak? Supaya katanya bisa kenyang. Tidak. Harus diisi makan dan minum. Sama sebagaimana perut kita bisa merasa lapar, kalbu kita juga merasa lapar dan haus. Tapi sayang sekali, kalbu kita ini tidak bisa diisi dengan nasi. Biarpun nasi Arab, mandi, nasi kebuli, ya tetap tidak bisa dimasukin dah hati. Kalbu kita memiliki khasiat khusus untuk diisiin. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jalan, memberikan amalannya, memberikan solusinya. Bagaimana kita bisa mengisi kalbu kita supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman. Ada orang bertanya, iman itu punya perasaannya. Kok rasanya manis ya? Pernah enggak Bapak Ibu merasakan manisnya iman? Saya bisa gambarkan. Apa itu manisnya iman? Bapak Ibu, pernah enggak ketika Anda lagi salat, walaupun sebentar saja, merasakan nikmat yang luar biasa. Bisa jadi kenikmatan itu pas kita berdiri, bisa jadi kenikmatan yang kita rasakan saat kita mendengar bacaan imam, bisa saja saat kita lagi bersujud, tapi datang sebentar, aduh rasanya enak banget. Habis itu, hilang lagi. Itu namanya manisnya iman. Manisnya iman, keindahan iman. Kalau kita bisa rasakan sepanjang hari, sepanjang waktu, dan itulah sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, kami kalau lagi berduduk bersamamu, idza kunna julusan ma'aka ya Rasulullah, ketika kami berduduk bersamamu, aduh nikmatnya luar biasa. Hatta annana naral jannata ra'ya ain. Saking Rasul menggambarkan surga, menggambarkan neraka, kata sahabat, ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah, seolah-olah kita bisa menampak surga dengan mata kita sendiri. Saking nikmat, saking keindahan bersama Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, ketika kami pulang, menjauhi majlis, pulang habis majlis, bertemu istri dan anak, bercanda-bercanda sama keluarga, makan bersama keluarga, main bersama keluarga, kehilangan perasaan tersebut. Apakah itu munafik ya Rasulullah? Bapak Ibu, ini kejadian di zaman Rasul. Mereka khawatir perubahan yang terjadi saat di majlis ilmu, lagi tinggi imannya, bahkan ada yang menangis ketika bersalawat atau berzikir. Ingat bagaimana bisa merindukan bertemu Rasulullah SAW, tapi ketika pas pulang atau pas keluar dari majlis, kembali seperti biasa-biasa saja. Kok mana perasaan tadi yang membuat kita khusyuk, membuat kita nikmat? Apakah perubahan yang terjadi ini sebuah kemunafikan? Apakah kami orang munafik sampai di depanmu ya Rasulullah menjadi orang yang benar-benar tinggi imannya, tapi di belakangmu kami berubah? Apa kata Rasulullah SAW? Itu bukan kemunafikan, tapi itulah kemampuan yang terbatas yang dimiliki oleh manusia. Wallahi law takununa kama takununa indi la anzalallahu malaika wala safahatkum. Kalau kalian bisa memiliki iman yang begitu kuat dan tinggi dan membawa kekhusyuan dan manisnya dan keindahan iman, selama kalian berada sama ketika kalian tidak ada bersamaku, akan Allah turunkan malaika untuk bersalaman sama kalian. Berarti jamaah sekalian, perubahan ketika merasa nikmat ibadah, datang muncul sebentar, hilang sebentar, itu wajar. Karena kita manusia bukan malaika. Yang tidak pernah merasa bosan beribadah, itu malaika. La ya'sun Allah ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah sedikit pun ada nafsu untuk berbuat dosa maksiat. Tidak pernah berfikir pun, berfikir saja di dalam otaknya untuk dosa maksiat, tidak pernah. Dan mereka selalu sami'na wa ata'na, segera melaksanakan taat kepada Allah. Itu siapa? Malaikat. Kalau kita manusia, taat, dosa. Dosa lagi, taat lagi. Salat, besok bocor. Bocor kembali lagi, salat. Mundar mandir, maju, mundur. Macam itu, ini namanya sifat kemanusiaan. Makanya bahagia seorang mukmin ketika dia merasa lemah iman, dia berusaha menjauh dari lingkungan yang membuat imannya lemah lagi. Menambah kelemahan. Justru ketika dia merasa posisi imannya lemah, ayo, mana teman saya yang bisa mengingatkan saya? Mana kawan saya yang bisa mengajak saya ke majlis ta'lim, mengajak saya ke masjid? Karena saya merasa iman lagi turun. Saya tidak ingin iman turun. Nanti turun terus, nanti bisa menghilangkan sifat iman kita, na'udzubillah. 3 hal, ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih. Thalathun man kunna fih wajada halawatal iman. 3 hal. Barang siapa yang mampu memilikinya, dia telah mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya lebih daripada segala sesuatu. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada orang tua, lebih daripada anak, lebih daripada urusan dunia, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama, mencintai saudaranya bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada manfaat dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Mengapa kalian mencintai guru? Mengapa guru mencintai muridnya? Karena Allah subhanahu. Tidak ada harapan di belakang percintaan itu. Sama-sama jamaah sekalian mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya. Buat apa saya cinta dia? Karena Allah, tidak ada kepentingan di belakang itu. Tidak ada keinginan atau harapan dari harapan dunia. Barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, dijamin mendapatkan manisnya iman. Bahkan nanti di hari kiamat, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Mereka mendapatkan darajat para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Sampai para syuhada saja iri terhadap mereka yang memiliki darajat yang istimewa di hadapan Allah di hari kiamat. Bagaimana mereka bisa dapat itu? Karena mereka mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, menjaminkan kita mendapatkan manisnya iman, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar ba'da id anqadahu Allahu min. Orang-orang membenci berbuat kufur, benci berbuat maksiat, benci berbuat durhaka, benci berbuat keburukan, sebagaimana dia benci kembali ke neraka Jahannam sesudah Allah selamatkan. Bisa enggak terbayang? Kalau orang masuk neraka, Allah selamatkan, kira-kira mau enggak dia kembali ke neraka? Mau enggak? Pasti dia benci, tak mau. Sama sebagaimana anda benci kembali ke neraka sesudah Allah selamatkan, kata Rasul, bencilah dosa, bencilah durhaka, bencilah berbuat keburukan, supaya tidak kembali lagi berbuat dosa tersebut. Inti daripada taubat jamaah sekalian, bukan hanya meninggalkan dosa, bukan hanya nyesal, tapi berazam tidak diulangi lagi. Ini syarat yang paling utama. Taubat yang nasuha yang diterima Allah, meninggalkan dosa, menyesal,
dan berazam tidak mengulangi lagi. Baru itu termasuk taubatan nasuha, yang Allah dengan taubat itu dihapus semua dosa-dosa kita, bahkan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan atau tausiah dari Syekh Ali Jabir, bersihkan hati, raih cinta Allah, karena hati ibarat nahkoda dari sebuah kapal yang besar. Ketika nahkoda itu bisa mengarahkan dekat kepada Allah, maka insya Allah akan aman urusan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya. Baik, belum selesai sampai di sini, saya masih akan kembali dengan kesimpulan bersama guru-guru kita. Dengan tema besar kali ini, Jalan Menuju Cinta Allah. Sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, pemirsa yang dicintai Allah SWT, kita berada di segmen terakhir dan langsung saja kita akan dengarkan kesimpulan dari dua ulama kita, dua guru besar kita, dengan tema Jalan Menuju Cinta Allah. Kami silahkan yang pertama Syekh Ali Jabir diteruskan dengan Kiai Haji Agus Darmawan. Tafadhol. Alhamdulillah. Kalau disebut ulama kayaknya berat. Berat. Guru-guru aja udah berat, apalagi ulama. Biasa-biasa aja. Kesimpulan jamaah sekalian. Yang pertama, jangan berubah tujuan kita untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Ramadan habis dan kita masih terus menanamkan di hati kita bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sejauh mana tinggi cintaanmu kepada Allah akan dibalas yang sama. Artinya kalau Anda cinta Allah 10%, Allah akan cinta 10%. Terserah milih yang mana. Kalau benar-benar kita buktikan cintaan kita kepada Allah, berarti Allah akan buktikan juga cintaannya kepada kita. Apa bukti Allah mencintai kita? Urusan rezeki dimudahkan, dilancarkan, rumah tangganya dibahagiakan, doa kita dikabulkan, bahkan bahagia selamat dijamin dunia dan akhirat. Ketahuilah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, baca suratul Asr, fahami suratul Asr, amalkan suratul Asr. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran sama sekali, hanya turunnya suratul Asr untuk manusia, cukuplah bagi manusia menuju kebahagiaan dengan suratul Asr. Begitulah pemahaman Imam Syafi'i. Surah yang singkat, tapi dijamin kita bahagia. Kalau kita bisa fahami, bisa belajari, dan bisa amalkan. Semua manusia akan merugi, kecuali yang selamat, yang Allah sudah ceritakan di dalam suratul Asr. Mudah-mudahan kita bisa belajari, fahami, dan praktik suratul Asr. Nah, silakan. Ya, para pemirsa, Syekh Ali Jabir yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesimpulan konklusi yang kita ambil tidak lain adalah untuk menggenggam dunia ini, kemudian tidak sampai di hati, adalah perlu ada modal. Yang pertama, subutun nudujul akidah. Jadi kemantapan ideologi akidah yang tinggi tetap terjalin, dawam, jangan sampai pudar. Kemudian iman, takwa, dan akhlak. Kemudian yang kedua, subut ainudujul akli, kemantapan akal, rasio, pola pikir, pisu analisa, daya intelektual yang tinggi, yang mengolah ciptaan Allah, jangan keluar pada sistem on the track pada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, subut ainudujun nafsi, kemantapan jiwa. Tetapkan jiwa, jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan dunia yang bersifat fata morgana, bayang-bayang saja. Itu hanya sesaat saja. Yang terakhir, subut ainudujul ijtimai, kemantapan sosial. Hidup hablu minallah dan hablu minan nas. Dalam jumpa kita pada hari ini, semoga Allah memberkahi, merahmati kita semua. Sehat, berkah, panjang umur, dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya, ilmunya kepada kita, Kiai Haji Agus Darmawan dan juga Syekh Ali Jabir. Semoga memberikan dampak positif kepada kehidupan kita selanjutnya, insya Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jangan lupa kami terus ingatkan untuk follow Twitter dan Instagram kami di @chi_iNewsTV. Dan akhirnya saya Iqbal Faiz mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami silahkan kepada Kiai Haji Agus Darmawan untuk memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la dainan illa qadaitah wa la aduwan illa kafaitah wa la fasadan illa aslahtah wa la maridan illa afaitah wala khallatan illa sadataha. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya latif latifna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ya hafiz hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermohon kepadamu, maafkanlah segala dosa kesalahan kami ya Allah. Berikanlah, terimalah taubat nasuha kepada kami ya Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi wariduka matlubi. Ramadan telah berlalu. Ramadan telah jauh meninggalkan kami. Hanya dengan dua alternatif saja ya Allah. Apakah kami bisa berjumpa kepada Ramadan yang akan datang, atau sebaliknya kami tak akan jumpa kepada Ramadan yang berikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang yang selalu tidak dawam, yang selalu bosan kepada ibadah, kepada kebaikan, jalan menuju ilahi Rabbi, jalan menuju kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada satu permintaan yang amat besar pasca Ramadan ini. Sejak lama kami untaikan hingga saat ini, yaitu maafkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik ayah bunda yang masih hadir tengah-tengah kami, baik keduanya yang telah Engkau panggil ke hadapan-Mu ya Allah. Ilahi Rabbi ya Rabbana ya Karim, karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami di waktu kecil, air mata ibu membasahi pipi. Bahkan ibu kami sewaktu kami masih kecil ya Allah, seraya berkata, pindahkan penyakit anakku untuk aku saja ya Allah. Biar aku yang menderita, asalkan anak kami tetap dalam sehat. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Kini keduanya telah tiada. Kini keduanya, abi, ummi, telah Engkau panggil ke hadapan-Mu. Sewaktu hari raya Idul Fitri kemarin, kami tak dapat mencium tangan keduanya. Tak dapat memeluk mencium kening mama ayah bunda kami. Tak dapat sungkem mencium telapak kakinya ya Allah. Ilahi Rabbi ya Rabbana ya Karim. Tapi kami tidak putus asa ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku surgaku ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan anak cucu kami anak yang saleh dan salehah, yang selalu pencinta Al-Quran ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kabulkan doa kami pada hari ini ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.